dari Ikhwan dulu. Silahkan Kang. Memperkenalkan diri dulu ya, jangan lupa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Fitya dari Elektroinformatika ITB 2007. Saya ingin mempertanyakan satu hal saja, yaitu yang seperti disampaikan Bapak Ustadz bahwa tadi itu mungkin yang mempengaruhi untuk sikap kita adalah lingkungan. Salah satunya jika lingkungan itu sendiri ternyata adalah lingkungan keluarga, dalam hal ini adalah lingkungan yang paling dekat dengan kita sehari-hari, itu bagaimana dalam menyikapi, dan mungkin kalau kita butuh untuk berdiskusi atau curhat dengan orang lain itu siapa yang paling tepat, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga yang justru menjadi sebuah faktor yang tidak mendukung, bagaimana ini Pak? Ya. Tentunya ketika keluarga tidak mendukung kita, memang situasinya menjadi lebih berat daripada lingkungan tidak mendukung ya. Cuman sekali lagi seperti tema di dalam acara kita kali ini, never give up gitu ya. Jangan pernah menyerah. Di mana-mana pada dasarnya memang keluarga kita lebih underestimate terhadap diri kita ketimbang orang lain malah ya. Itu rumusnya ya? Itu rumusnya gitu. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang setiap hari bergaul dengan kita, sehingga apapun kelebihan kita di mata mereka memang biasa-biasa saja gitu ya. Sama lah kita orang Indonesia, kita terbiasa. Bagi kita daun hijau-hijauan, air yang mengalir, taman Ganesha dan sebagainya biasa, karena kita setiap hari bergaul dengan itu. Tapi orang-orang Afrika, orang-orang Sahara, orang-orang Arab yang biasa berurusan dengan padang pasir yang gersang, sesekali melihat sesekali melihat taman, sesekali melihat kehijauan, dia akan lebih terpesona. Keluarga kita sama. Mereka adalah orang-orang yang setiap saat bergaul dengan kita, sehingga satu, apresiasi atau penghargaan mereka terhadap kita kemudian cenderung berkurang. Karena buat mereka kita adalah sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa karena memang terlalu seringnya mereka bergaul dengan kita. Nah untuk itu, dalam situasi di mana kita kurang mendapatkan apresiasi atau penghargaan dalam keluarga kita, bangun penghargaan itu di luar keluarga kita. Ciptakan prestasi di luar dan tunjukkan kepada keluarga kita bahwa saya ini bukan biasa-biasa saja, lebih dari yang Anda bayangkan. Saya rasa setiap kita punya pengalaman yang sama. Saya juga punya pengalaman yang sama di keluarga. Boro-boro dihargai, saya cenderung diperlakukan overprotective. Karena saya dulu lahir sungsang, terus kemudian juga harus masuk ruang gelap selama beberapa lama ketika lahir. Saya juga prematur. Kemudian tubuh saya juga semampai begitu ya, dan kemudian diproteksi habis-habisan, penghargaan ya kurang lah gitu. Itu yang membuat saya bertekad saya harus merebut penghargaan. Kita tidak boleh mengemis penghargaan, kita tidak boleh memohon penghargaan, kita harus merebut. Dengan cara saya harus tunjukkan prestasi saya di luar, tapi saya akan bawa prestasi itu ke dalam. Bahwa saya ternyata juara gerak jalan dan dapat piala, pialanya saya bawa ke rumah. Saya dapat piagam, piagamnya saya bawa ke rumah. Pelan-pelan saya cicil penghargaan itu di hadapan keluarga. Saya rasa harus kita lakukan karena sekali lagi kita tidak bisa mengemis penghargaan. Kita tidak bisa memohon apresiasi. Kita harus merebutnya. Ya. Wajar kalau mereka memperlakukan kita biasa-biasa saja. Karena mereka udah terlalu sering bergaul dengan kita gitu. Sama juga dan dengan teman-teman toh sama. Teman-teman yang awalnya kagum dengan kita tapi kalau udah sering kali bergaul dengan kita kan juga biasa-biasa saja. Yang paling jadi masalah juga di lingkungan terdekat kita, dia paling tahu juga cacat kita. Itu problem gitu ya, itu problem. Ini yang harus kita atasi. Saya psikolog, barangkali cukup handal menangani orang lain. Menangani istri belum tentu. Karena apa? Ya dia tahu kelebihan saya, tapi dia lebih tahu lagi kelemahan saya. Itu problem. Tahu modalnya ya. Jadi ya biasa-biasa sajalah. Iya. Ya. Never give up. Never give up. Ingin ke Kang Karta dulu
sebelum ke Mbak Vin, Kang Karta sendiri pernah mengalami hal yang sama di keluarga nggak? Misalnya dari pihak keluarga sendiri akhirnya meluntur atau apa ya, mengendor dukungan semangat untuk Kang Karta sendiri, pernah nggak ada kejadian semacam itu kan? Kalau saya rasakan selama ini, Kang Agus, keluarga saya alhamdulillah tidak ada dibeda-bedakan dari sekian saudara saya. Malahan alhamdulillahnya saya yang paling punten sekolah yang paling tinggi dibanding dengan saudara-saudara saya. Dan sekarang juga saudara-saudara saya tidak ada yang kategorinya meremehkan atau menjelek-jelekan. Justru dengan adanya mungkin saya seperti ini, saya juga bisa menunjukkan, saya juga bisa membantu di mana keluarga perlu gitu ya, saya juga bisa membantu. Justru mereka ya alhamdulillah sampai sekarang itu ya nggak ada lah yang istilahnya mendownkan saya atau gimana, nggak ada. Ya ada ya. Ke Mbak Vin boleh. Mbak Vin ini kan yang saya tahu pernah beberapa kali pindah-pindah pekerjaan juga ya Mbak ya. Karirnya juga berubah-ubah gitu. Nah ini kan juga butuh buat orang yang maaf dalam tanda petik ya. Karena tadi terminologi awalnya semuanya normal di mata Allah. Bagi orang normal sendiri mungkin juga menjadi hambatan ya kalau harus gonta-ganti kerjaan dan lain sebagainya. Mbak Vin sendiri ketika menghadapi hal semacam itu bagaimana sih Mbak untuk kuat menghadapinya Mbak? Iya, dulu di lingkungan keluarga, alhamdulillah hampir sama dengan Pak Karta juga. Cuman ada perbedaannya juga. Saya mungkin sama dengan Bapak ini. Saya juga di sisi lain, saya juga sama overprotective orang tua. Kadang-kadang saya itu kalau ke dapur pegang pisau atau pegang apa gitu, awas nanti kepotong tangannya, awas luka. Untuk apa gini ke dapur, udah kamu diam aja di rumah, di dalam, tidak usah ikut-ikutan masak katanya. Nah, tapi di sisi lain, suatu saat waktu saya di SMA, saya baca ada sebuah perlombaan pidato membacakan cerita bahasa Inggris, dalam berbahasa Inggris di sebuah universitas di Bandung sini ada. Saya ikut. Nah, saudara-saudara itu kan itu baca ceritanya harus dengan teks. Kamu mana bisa dengan teks? Tapi saat itu saya tidak menyerah. Saya kan punya tape recorder. Kebetulan saya punya guru private bahasa Inggris dan orang ini orang Skotlandia. Saya meminta pada beliau, tolong Bu rekamkan cerita ini nanti saya dengarkan. Itu selama 2 malam saya hafal. Alhamdulillah waktu pas babak semifinal, babak penyisihan saya lolos. Langkah awal itu perlombaannya terbata-bata karena belum hafal teksnya. Nah lolos, lalu kedua masuk ke babak semifinal. Lolos juga, masuk ke final. Nah di final ini ada 3 orang, ada 3 kompetisi. Saya punya 2 saingan. Nah itu alhamdulillah di saat itu saya semalaman terus terang tidak tidur, sibuk menghafal, puter-puter kaset itu. Dari awal sampai akhir didengar itu bahasa Inggris. Begitu ke depan, alhamdulillah saya atas pertolongan Allah, saya dengan lancarnya membacakan cerita bahasa Inggris. Gitu. Lalu ada salah satu Pak Panitia yang mewawancaranya dan beliau adalah seorang guru bahasa Inggris terkenal yang suka siaran dulu zaman di TVRI. Pak Anton Hilman kalau nggak salah dulu. Nah waktu itu alhamdulillah saya kaget sekali, wah ini juara enggak? Ternyata alhamdulillah juara 1. Subhanallah. Lalu di berikutnya STBA. Saya juga dulu tuh lolos dulu zamannya UMPTN ya. Aduh gimana nih UMPTN? Siapa yang ngebacakan? Wah ada nggak nih panitia yang membacakan soal-soal UMPTN? Nah, saya tidak menyerah. Udah ibu saja baca, oleh ibu baca. Sama ibu kandung ya yang ibu, baca. Iya. Iya. Tapi ya tidak masuk ya. Dan kebetulan Allah mengizinkan saya ke STBA dan mengambil bahasa Jerman. Dulu SMA-nya saya ambil IPS dan saya memilih dulu, kenapa kamu tidak bahasa Inggris? Saya ingin bahasa lain, bahasa Inggris kan sudah, bahasa Jerman dulu. Kan bahasa Jerman kan nggak ada braillenya. Siapa bilang? Saya tinggal tulis surat ke bahasa Jerman. Saya bisa lewat ini bisa minta tolong teman atau saudara yang di sana. Alhamdulillah 3 bulan berikutnya saya dikirim buku bahasa Jerman dalam bentuk braille. Itu
hal ini saya di sisi lain orang tua alhamdulillah mendukung. Tapi kalau hal-hal yang berbahaya terus terang orang tua overprotective. Tapi dulu saya dilarang sekali untuk pergi kemana-mana sendiri. Saya coba terus atas dukungan saya, Vin, kamu tidak selamanya hidup dengan orang lain. Kemana-mana pasti sendiri. Alhamdulillah didikan saran teman-teman dan ya lingkungan juga mendidik. Saya sekarang kalau kemana-mana sendiri dan berbisnis pun sendiri. Gitu. Sekarang selalu sendiri gitu ya? Masya Allah. Termasuk juga ketika karir mulai dirintis begitu ya, itu juga sama, sudah mulai sendiri saja gitu ya, pekerjaannya. Kebetulan saya juga ikut sebuah bisnis multi level dan saya juga menjalani marketingnya sendiri. Tapi tidak lepas juga dukungan teman-teman saya juga. Hambatan lah ya intinya. Iya, tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan, tidak ada alasan untuk menyerah dengan kondisi yang ada di Justru saya ingin Mbak Vin gitu ya. Kenapa Mbak? Justru saya ingin menunjukkan ke semua orang kalau walaupun saya seperti ini, saya bisa bermarketing, saya bisa bersosialisasi. Ingin menunjukkan, justru ingin menunjukkan, subhanallah. Ini adalah sebuah semangat yang tentu kalau Mbak Vin memiliki semangat itu, kita semua yang ada di sini tentu harus lebih, seharusnya ya, lebih memiliki semangat tentang hal itu. Paling tidak memiliki semangat yang sama. Begitu, baik, silakan yang ingin bertanya, yang ingin berinteraksi kembali, silakan Pak yang di belakang. Nanti sebelum ke Teteh ya, yang ada di sini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rominto dari Dago. Tadi Kang Adrianus sudah menyampaikan dan juga cocok sekali dengan Ibu Mbak Pin tadi, ciptakan prestasi karena saya bukan orang yang biasa, luar biasa. Saya ingin melihat dari sisi yang lain, ya tadi kan dari sisi yang berkebutuhan spesial, tapi saya dari sisi yang lain orang yang melihat kebutuhan spesial tadi. Nah, saya pernah mendengar seseorang itu pasti punya kelebihan. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana saya melihat cara melihat kelebihan orang tersebut? Ya, katakan yang berkebutuhan khusus. Bagaimana saya melihat hal yang positif dari dia? Itu sehingga kita bisa bersinergi, gitu ya. Kalau misalnya tadi Kang Gus mengatakan kita harus lebih, gitu. Bagaimana saya bisa lebih dari yang berkebutuhan khusus itu? Ya, melihat yang positifnya. Baik, terima kasih.